Nah, sekarang pesantren. Dunia telah masuki babak baru. Peperangan global. Maka perdamaian menjadi hal yang sangat mahal sekali. Perangan konflik dan konsentrasi antar kekuatan-kekuatan besar yang berujung pada persaingan militer, industri kompleks, dan perebutan dominasi civilian industri kompleks juga, industrial kompleks, juga yang kita saksikan dunia yang carut marut, yang kebalik-balik. Untung kita di Indonesia mudah-mudahan kita masih punya ideologi Pancasila yang memberikan ruang gerak kita agar selalu mencari jalan keluar berujung damai dan dialog. Ini harus kita banggakan Pancasila ini, karena saya anggota BPIP saya ini. Kemudian Indonesia sebagai negara demokrasi dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim dan konon katanya NU 94 juta katanya, harus memiliki posisi geopolitik yang strategis. Mudah-mudahan Presiden Prabowo bisa memainkan ini, bisa berperan menjadi tangan jembatan yang menjembatani perdamaian konflik di dunia ini. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, semuanya hancur kalau kita biarkan seperti ini. Peran warga Muslim terutama Indonesia harus terus menyuarakan perdamaian, membangun tatanan dunia yang lebih ramah dan beradab. Wallahu yad'u ila daris salam. Himbau agar kita hidup dengan damai dan tentram. Salam. Selaras dengan hal tersebut, pesantren harus mampu bebenah diri dan mampu meneguhkan posisi sebagai strong and modern center of spiritual civilization. Pesantren harus menjadi pusat peradaban spiritual yang kuat dan modern. Alhamdulillah, pesantren edu masih berperan di sini, walaupun peranannya masih terbatas, tapi masih berperan. Kalau konflik-konflik lokal itu masih bisa diatasi oleh pesantren setempat. Belum sampai ke dunia sih belum. Gimana agar bisa naik menjadi juru damai dunia. Kalau peran lokal sudah kita saksikan. Sering ada konflik yang bisa mengatasi adalah pesantren setempat atau kiai setempat. Pesantren harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai organ pergerakan iqtisadiyah ekonomi, membangun hadarah kesejahteraan welfare, takafiyah, kecerdasan budaya, dan juga tidak lupa kesehatan. Terakhir, politik. Ini terus terang saja, kiai-kiai di pesantren tidak mengajarkan ilmu fiqh siyasah. Saya di Lirboyo 4 tahun, di Kerapek 4 tahun, tidak pernah mendapatkan pelajaran ilmu politik. Yang ada cuma ilmu fikih, tafsir dan sebagainya, akhlakul karimah, budaya. Budaya ditekankan betul. Tidak pernah santri NU ya, pesantren NU Lirboyo atau Kerapyak Jogja. Saya di sana 4 tahun, di Kerapyak 4 tahun. Mendapatkan pelajaran khusus tentang bagaimana kita memahami politik dan menjadi pemain politik. Maka ketika ada santri menjadi anggota DPR, yang santri tulen nih, pasti meraba-raba. Tidak berdasarkan ilmunya, tapi meraba-raba. Al-Ladhifi lah, seadanya lah. Nah, kalau yang sarjana dari UI atau dari Unpad saya nggak tahu. Tapi kalau dari pesantren, dari anggota DPR, ya meraba-raba lah Al-Ladhifi insya Allah. Insya Allah semuanya. Maka biasanya kalahan biasanya. Karena berpolitik tanpa ada basic pengetahuan fikih siyasah. Kalau agama oke, kalau dia berpolitik kayaknya nggak ngajarin. Kemudian spirit bekerja harus ditanamkan pada pesantren. Santri kebanyakan keluaran dari pesantren, mohon maaf, pulang ke masyarakat tidak tahu apa yang harus dikerjakan, akhirnya malas karena tidak tahu apa yang harus dikerjakan.
Alfiyah hafal. Fathul Mu'in hatam, paham. Jamu Jame' paham. Kalau yang bapaknya atau mertuanya punya pesantren, enak itu. Pulang tinggal melanjutkan. Kalau yang kebetulan jadi menantunya pengusaha, jadi menantunya pejabat misalkan, yang gak punya pesantren, bingung itu. Untuk apa ilmunya ini? Ini harus betul-betul paham ya, gimana ilmu yang dibaca oleh pesantren bisa dikembangkan menjadi perangkat dakwah di tengah-tengah masyarakat. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tugas utama alumni pesantren adalah islahin bainan nas, membangun masyarakat yang soleh. Yang soleh bukan hanya kiainya, bukan hanya ustadz, masyarakat, lurah soleh, camat soleh, bupati soleh, pedagang soleh, tentara, polisi soleh, bukan hanya kiainya yang soleh, tapi islahin bainan nas, nas yang soleh, bukan hanya insan, tapi nas, masyarakat. Terus alumni pesantren. Dan pesantren harus mampu membangun konektivitas global. Saya pernah mencoba ini selama 10 tahun jadi ketua PBNU, walaupun kurang karena saya kelemahan saya, sering memaparkan metode pesantren di pentas luar negeri. Iran, Maroko, di depan Raja, Tunis, di depan Menteri Auqaf dan Haji, Aljazair, di Universitas Aljazair, pada kebanyakan itu anak radikal yang ada teroris di situ. Saya selama di sana. Kemudian Mesir sekali di Fakultas Kuliatul Lughah, Suriah, dan di Irak saya pernah. Walhasil selama saya jadi ketua PBNU mencoba menawarkan metode pesantren ke masyarakat Islam di Timur Tengah. Berhasil atau tidak, ya itulah sampai sebatas itu. Di Afghanistan misalkan, saya ketemu dengan Taliban waktu itu, Baradar, yang sekarang presiden ya, yang presiden Baradar itu. Saya sampaikan bahwa Indonesia dulu dengan latar belakang pesantren, para kiai pesantren ngerti tentang kisos, ngerti tentang hudud, tapi tidak menjadi tema dakwah. Kiai pesantren tidak pernah ceramah di muka umum, barang siapa tidak sholat maka harus ditangkap. Kemudian padahal kiai baca Fathul Mu'in bunyinya man tarokas sholata muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja kafir. Ustutiba disuruh taubat, wa illa kalau nggak mau taubat fasaif bunuh. Ayah saya juga baca itu mengajar Fathul Mu'in. Tapi kalau dakwah tidak. Kalau dakwah ayah saya, contoh ayah saya, kiai kampung lah, kiai tingkat cabang paling. Kalau dakwah, ayo sholat. Kalau nggak bisa, ya asal sehari semalam ada sholatnya lah, nggak kosong banget. Ayo puasa Ramadan, masih berat puasa karena kerjanya angkut-angkut karung, ya ada puasanya lah sebulan tuh, jangan kosong banget. Gitu ayah saya. Padahal yang diajar Fathul Mu'in, barang siapa tidak sholat dengan sengaja kafir, dan dia harus tobat. Kalau nggak mau tobat, fasaif, bunuh. Tapi kiai tidak pernah menyampaikan itu. Itu metode dakwanya para kiai. Jadi, ud'u ila sabi rabbik bil hikmah wal mau'idatul hasan wajadilhum. Mau'idatul hasan di tengah-tengah antara hikmah dan mujadalah. Di tengah-tengah dakwah dengan hikmah, wisdom, dan dengan dialog, diskusi. Tengah-tengahnya adalah mau'idatul hasanah. Artinya, mau'idatul hasanah dengan tutur kata yang baik, menarik, simpatik, dengan tulisan yang menarik, yang mengandung hikmah, dan juga ada bersifat dialogis. Luar biasa. Mau'idatul hasanah di tengah-tengah antara hikmah dan mujadalah. Jadi setiap mau'idah harus mengandung hikmah sedikit, dan harus ada dialogis, mujadalah dengan yang ideal. Itu kesuksesan para wali atau para aulia kita dalam menyebarkan Islam di masyarakat Nusantara ini. Seperti Nabi Muhammad ketika masuk Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, masuk kota Mekah,
dengan membawa pengikut sahabat 12.000 orang Mekah ketakutan hanya dengan satu kata, Muhammad, al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Semua orang Mekah masuk Islam. Tidak butuh ceramah panjang, tidak butuh pengajian panjang lebar. Hanya karena Nabi Muhammad bersikap ramah, simpati, dan memaafkan kesalahan orang Mekah semuanya masuk Islam. Belum ceramah, belum pidato, belum ngajarin, belum ngaji, belum. Baru saya maafkan semua orang Mekah. Tidak ada balas dendam. Semua wara'aitan nasadkhuluna fi dil afwaja. Lihat Muhammad, orang Mekah masuk Islam berbondong-bondong. Karena sikap Nabi Muhammad itu. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau kamu congkak, kasar dan sombong, bawa pentung, sweeping, takbir, dan faddu min haulik, niscaya mereka akan lari meninggalkan kamu. Ini barangkali sekitar sedikit tentang apa yang saya rasakan, apa yang saya ketahui. Mudah-mudahan ada manfaatnya.